Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan aksi kriminal begal yang dilakukan dengan senjata tajam dan tidak memandang korbannya. Ada seorang penyandang disabilitas ini turut menjadi korban begal bersenjata celurit hanya karena pelaku ingin merampas ponsel miliknya. Kita simak liputannya. Saat sedang duduk di warung kopi sambil bermain game di ponselnya, seorang penyandang disabilitas tiba-tiba didatangi seorang pria yang menghunuskan senjata tajam. Pelaku langsung merampas ponsel yang sedang digenggam korban. Peristiwa ini terjadi di sebuah warung kopi di Jalan Raya Jonggol Jumat dini hari lalu. Korban adalah seorang tuna wicara. 4 orang, 2 motor. Yang turun itu gimana, Bu? Yang turun 2 motor, bawa celurit 1, pakai sweater hitam. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk mengidentifikasi pelaku, apakah ia komplotan pemain lama atau bukan. Sejumlah saksi mata juga telah dimintai keterangan. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ya, ini mencuri, kemudian melakukan tindak kekerasan, melukai, tentu sudah jelas hukumnya di agama. Kalau apalagi korbannya tadi saudara kita yang difabel begitu, Ustaz. Bagaimana Islam menilainya ini? Iya, makanya kalau kita lihat hukum Islam itu sebetulnya memang sudah menjaga betul ya untuk memberikan efek jera bagi orang-orang ya. Walaupun ada pendapat ulama-ulama di Indonesia sebagian yang mengatakan bahwa potong tangan itu adalah merupakan ya, haddul aqsa, artinya hukuman yang paling berat ya, karena nanti di pengadilan itu bisa saja hukumannya tidak seperti itu atau hukumannya jauh lebih ringan. Atau kalau orang yang mencuri memang karena kelaparan, dia tidak juga dilakukan hukum yang berat seperti itu. Tapi dalam kasus seperti ini, apalagi seorang sudah keluar dengan senjata tajam, pasti dia sudah punya niat. Kalau orang yang ingin dirampoknya itu atau ingin dirampasnya itu melakukan perlawanan, maka dia tidak segan menghilangkan nyawa orang. Dan ini sudah 2 dosa besar yang dilakukan. Yang pertama adalah as-sariqah, mencuri yang ada hadnya sendiri. Had itu adalah hukum yang di dalam Al-Quran diatur adalah qat'ul yad, potong tangan itu ya. Kemudian yang kedua adalah qatlun nafs atau membunuh seseorang. Ya, yang juga dikatakan wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, yang di sini disebutkan hukumannya saja dilipat gandakan ya. Yang kalau tadi sariqah yang di dalam ayat yang saya baca di dalam surat Al-Furqan itu adalah qatlun nafs atau membunuh. Oh, mereka kan belum membunuh, tapi mereka keluar dengan senjata, itu saya yakin mereka sudah siap tempur. Artinya kalau ada perlawanan dia tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang. Makanya mudah-mudahan dia memang dengan keterbatasan para petugas kepolisian atau petugas keamanan ya, ini ya kadang tidak menyentuh daerah-daerah yang pinggir atau daerah-daerah yang berada di dalam gitu. Kadang-kadang di tengah kota pun hal-hal seperti ini bisa terjadi. Maka kalau supremasi hukum ditegakkan, insya Allah mereka-mereka tidak berani lagi melakukan hal-hal yang buruk di tengah masyarakat karena hukum yang berat akan menimpa mereka. Gitu. Baik.